Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paramesti Setia Cahya Pangestu, NIM B300200136. Di sini saya ingin menjelaskan tentang landasan ekonomi mikro dalam makro Keynes dan Fisher. Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Para pendukung pemikiran Keynes meyakini bahwa masalah ekonomi merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak bersifat khusus maupun terpisah. Ilmu ekonomi tidak hanya selalu berkaitan dengan keuangan sebagai bahasan utama dan uang sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Keynesianisme meyakini bahwa faktor-faktor lain juga memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi ekonomi di suatu negara. Selain itu, Keynesianisme juga meyakini bahwa mekanisme pasar bersifat kaku dan membatasi kegiatan ekonomi yang seharusnya dapat berkembang lebih luas. Suatu sistem ekonomi yang memiliki pengaturan dan kebijakan ekonomi tertentu akan memberikan dampak yang besar ketika terjadi perubahan yang mendadak. Keynesianisme meyakini bahwa kekakuan mekanisme pasar akan mempengaruhi ekonomi negara dan penduduk secara langsung. Pengaruh ini berlaku dalam jangka pendek secara cepat dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memberikan pengaruh jangka menengah dan jangka panjang. Teori konsumsi menurut Keynes. Dalam teori konsumsinya, Keynes mengemukakan dua pandangan utama, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung lebih kecil dari pendapatan. Seseorang bisa melakukan tambahan konsumsi atau marginal propensity to consume dalam jumlah besar jika pendapatannya besar juga. Teori ekonomi Keynes berbeda dengan ekonom klasik yang hanya mengkaji kasus pekerja penuh. Keynes juga menyatakan bahwa ada konsumsi yang tetap dipenuhi seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut dinamakan dengan konsumsi otonomus yang tetap harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Yang kedua, pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tidak memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan. Keynes mempercayai prinsip efektif demand atau permintaan efektif. Saat pendapatan naik, jumlah pendapatan yang ditabung juga akan ikut naik atau lebih besar dari sebelumnya. Sehingga kecenderungan konsumsi rata-rata atau average propensity to consume akan turun. Orang dengan pendapatan lebih besar cenderung menabung dalam jumlah besar juga karena memperhitungkan jumlah suku bunga yang akan diperoleh. Sebuah karya yang paling menonjol yang terkait dengan fungsi konsumsi ada dua, yaitu dalam pandangan John Maynard Keynes atau konsumsi dan pendapatan saat ini, dan Irving Fisher atau pilihan antar waktu. Keynes memiliki tiga dugaan terkait dengan fungsi konsumsi. Yang pertama, Keynes menduga bahwa MPC, yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap tambahan pendapatan, nilainya antara 0 dan 1. Dia meyakini bahwa secara hukum psikologis fundamental, bahwasannya manusia itu sudah pasti secara ilmiah akan meningkatkan konsumsinya ketika pendapatan mereka naik, namun jumlahnya tidak sebanyak kenaikan pendapatannya. Yang kedua, rasio konsumsi terhadap pendapatan atau APC akan jatuh ketika pendapatan naik, karena Keynes percaya bahwa tabungan itu adalah sebuah kemewahan. Kecenderungan mengkonsumsi atau MPC itu akan turun ketika pendapatan naik. Yang ketiga, pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Determinan tingkat bunga tidak terlalu penting dalam membentuk fungsi konsumsi. Tingkat suku bunga hanya sebatas teori saja. Teori Irving Fisher adalah teori yang berkaitan dengan teori kuantitas uang. Dalam teori Irving Fisher, perubahan harga diakibatkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Jadi, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat naik 2 kali lipat, maka nilai harga barang akan turun 2 kali lipat. Fisher melihat bahwa nilai ekonomi subjektif tidak hanya merupakan fungsi dari jumlah barang dan jasa yang dimiliki atau dipertukarkan, tetapi juga pada saat dibeli dengan uang. Barang yang tersedia sekarang memiliki nilai yang berbeda dari barang yang sama yang tersedia di kemudian hari. Nilai memiliki dimensi waktu dan juga kuantitas. Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Yang pertama, menjadi dasar teori konsumsi pada umumnya. Yang kedua, mengasumsikan konsumen berpandangan ke depan dan rasional membuat pilihan antar waktu, yaitu pilihan yang meliputi periode waktu yang berbeda. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana hambatan serta preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan mereka terhadap konsumsi dan tabungan. Batas anggaran antar waktu. Batas anggaran adalah batasan dalam menentukan berapa banyak yang dibelanjakan. Sedangkan batas anggaran antar waktu adalah ketika konsumen memutuskan berapa banyak yang akan dikonsumsi hari ini versus yang akan ditabung untuk masa depan. Grafik ini adalah grafik tentang bagaimana perubahan tingkat bunga real mempengaruhi konsumsi. Dampak kenaikan bunga terhadap konsumsi dibagi dua, yaitu yang pertama, dampak pendapatan, yaitu perubahan konsumsi yang disebabkan oleh pergerakan kurva Indeferer yang lebih tinggi. Yang kedua, dampak substitusi, yaitu perubahan konsumsi yang disebabkan oleh perubahan harga relatif konsumsi pada kedua periode tersebut. Pilihan konsumen bergantung pada dampak pendapatan dan substitusi. Jadi tergantung pada ukuran relatif dampak pendapatan dan dampak substitusi. Peningkatan tingkat bunga menstimulasi atau menekan tabungan. Ini adalah grafik tentang preferensi konsumen. Tingkat substitusi marginal sama dengan kemiringan antara konsumsi periode pertama dan kedua. Tingkat substitusi marginal rendah jika C1 dan C2 rendah. Tingkat substitusi marginal tinggi jika C1 rendah dan C2 tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat salah-salah kata. Terima kasih.